Ana cerita Lamuskah Nusantara Isun Amukti Palapa. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa ya kak, jangan lupa kopi atau tehnya, atau air putih deh boleh, diseruput dulu ya kak. Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi hari ke-18 ekskavasi situs Kumitir. Ada di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Progres dari 18 ya, kita mulai ya. Lihat dari biasa sudut barat laut. Ya semoga pada nggak bosen ya. Nah ini dinding yang mengarah ke timur. Terus ini pilar, dia lebarnya 116. Terus ke sana tebelnya ada 5 meter. 5 meter. Kemudian ada hiasan pilar. Kemudian ini sampai 5 meter ke sini. Tingginya kita ukur sementara ini 190 cm. Ya, terus lanjut, ini merupakan bastion dari pojok ya, pojok dari dinding keliling atau struktur keliling. Beberapa kali memang saya nyebutnya benteng ya, untuk memudahkan gitu loh gambarannya. Tapi yang kita temukan di timur itu sebenarnya adalah talut, tapi kemudian masih ada sisa, nah seperti ini ke atas dengan tapi tidak gosok, tapi merupakan tanah, ada spesinya. Yang sama kita juga nanti temukan di dekat gerbang. Oke, nanti kita bahas. Ini kita menampakkan sisi barat, ya. Oke, kelihatan megah, kelihatan. Kita sebenarnya membuktikan bahwa ekskavasi ini menampakkan dengan jelas dan membuktikan bahwa struktur bagian sisi barat ini memang bersambung. Nah, bersambung sambil kita melihat proses dari lapisan tanah, singkapan tanah yang ada di dinding. Kita bisa mempelajari apa yang terjadi di situs Kumitir dari waktu ke waktu, sehingga memang tidak hanya struktur saja begitu ya orientasinya, terus kemudian ini dibuka begitu, tapi kita mempelajari ini merupakan bukti, ini mesin waktu ya lah. Jadi lapisan tanah ini merupakan mesin waktu dari apa yang terjadi di situs Kumitir, sehingga memang tidak hanya ilmu arkeologi saja yang dibutuhkan untuk memahami masa lalu, tapi juga dari berbagai disiplin ilmu lain seperti geologi, terus kemudian ada pencitraan udara, lidar begitu, geografi tentang tata letak daerah-daerah begitu, kemudian lingkungan, bagaimana, kenapa daerah Kumitir dipilih untuk dijadikan tempat hunian istimewa ini begitu ya. Kemudian arsitektur, bagaimana sih rancang bangun, teknik sipil, kemudian kekuatan dari struktur yang dibangun oleh leluhur kita pada masa lalu, kemudian arsitekturnya, bagaimana desain yang dikembangkan oleh leluhur kita pada masa lalu. Ini ada arsitekturnya itu percampuran atau kemudian lokal jenius begitu, yang terlihat seperti apa begitu ya. Jadi banyak disiplin ilmu yang bisa masuk untuk mencoba memahami
budaya, sejarah dan budaya leluhur kita. Tidak hanya arkeologi ya, gitu. Dan antropologi, kenapa juga terjadi adanya perbedaan masyarakat pada masa lalu dengan masa kini, kok tidak sinkron, apa yang terjadi di situ. Banyak kajian dari berbagai disiplin ilmu yang bisa dilakukan untuk mencoba memahami sejarah budaya dari leluhur kita. Oke, ini kita sudah masuk ke bagian sisi barat, menelusuri sisi barat, dan ini ada yang terguling. Ini terguling ini karena mungkin terjadi di masa lalu. Dari sini kita bisa memahami bahwa ini bagian dinding yang dia tidak ada spesi, jadi tidak gosok, tapi ada spesi ya. Walaupun pakai spesi tanah, tapi dia begitu kompak. Nah, ini runtuh begitu. Jadi dindingnya tinggi sekali. Ya, disebut dinding karena mempunyai sisi halus, baik di depan, di satu sisi, di dua sisi gitu ya, depan dan belakang itu mempunyai sisi halus. Nah, kita juga bingung adanya ini, sehingga perlu dikembangkan, membuka kotak ekskavasi ke arah timur. Banyak pekerjaan, banyak PR sekali yang bisa dilakukan dan akan dilakukan di Kumitir, tapi pelan-pelan karena area Kumitir memang cukup luas, 6 hektar, dan terkait juga dengan kepemilikan lahan ya masyarakat, jadi kita nggak bisa leluasa menggali tanpa izin begitu. Nah, kalau kita melihat sana tadi ada pilar-pilar. Pada bagian ini merupakan pilar yang cukup tinggi. Ini data yang bisa kita temukan. Jadi ada pilar dengan profil, terus kemudian ternyata ada profil lagi di atasnya yang menjulang. Yang mungkin kalau tadi sana 190 sampai di profil atas itu, terus ini tambah 1 meter berarti 290, hampir 3 meter ya di struktur atas bata. Terus kemudian kita melanjut ke arah selatan, mencoba menyingkap arsitektural dari dinding sisi barat, dan kita dapati juga adanya pilar dengan ya, itu ada profil atas, terus kemudian atas lagi. Kalau kita lebih gali lebih dalam, dia akan mencapai ketinggian 3 meter. Dan mungkin masih berlanjut lagi ke bagian atas. Nah, oke, ini bukti bahwa strukturnya terus menyambung menjadi kesatuan, karena memang waktu kita buka di beberapa titik sebagai perwakilan, mungkin orang awam tidak percaya bahwa ini bukan suatu struktur yang menyambung begitu sepanjang 316 dan dengan lebar 203. Tidak semua percaya begitu. Nah, sekarang kita buktikan, dan benar. Hipotesis yang kita sudah susun tahun 2020 ternyata benar. Dan begini kenampakannya. Tapi tidak hanya struktur tadi ya, seperti saya sebutkan, apa yang terjadi di sini, ini yang lebih penting menurut saya ya. Bagaimana kisah cerita dari kerusakan yang dialami oleh situs Kumitir, bagaimana dia tertimbun, dan bagaimana kemudian beberapa komponen mengalami kerusakan. Ya, oke, bisa kita lihat bahwa di sini kita mendekati gerbang, depan tuh gerbang. Ya, itu sana gerbang. Bagian sini kita bisa pelajari bagaimana teknologinya dia menggunakan bata gosok. Pada bagian struktur bawah kurang lebih 1,5, dan kemudian ada
semacam selasar gitu ya, rata, dan kemudian kita menemukan adanya dinding dengan spesi tanah. Dan ini dinding ini masih terus berlanjut, kurang lebih mengikuti pilar yang data tertinggi itu ada 290 atau hampir 3 meter. Dan mungkin masih berlanjut lagi, karena memang daerah sini tanahnya harusnya lebih tinggi lagi 1,5 meter. Jadi memang bisa dimungkinkan bahwa struktur dinding ini cukup tinggi begitu ya. Jadi kenapa kemudian saya mengambil istilah benteng begitu ya. Di dua sisi dia memang menjadi benteng, terutama sisi barat. Kalau sisi timur seperti apa? Nanti kita lihat ke sana ya. Oke, ini ada pilar. Nah, jarak antara pilar itu sudah diukur, berjarak kurang lebih, kalau yang pilar sana ada 13 meter jaraknya antara pilar. Ya, kurang tepatnya 12,75 cm dihitung dari as. Dengan lebar pilar itu 2 meter, keluar itu ada 40 cm. Ya, terus 2 meter, tingginya data yang kita temukan ada sekitar 3 meter. Oke, kita lihat lagi dalam ekskavasi ini, kita telah berusaha membuka bentangan sisi barat sepanjang 130 meter. Ya. Dan ini bagian gerbang dengan adanya profil pipi tangga di sisi utara dan sisi selatan. Kemudian di sini kita menemukan adanya bingkai tangga. Ya. Sana sudah habis, ada 2 lapis bagian itu. Terus habis itu pasir. Ini pasir semua. Nah, kita masih menemukan sisa bingkai. Ya. Ini bagian pondasi, kemungkinan bagian atas itu di perkerasan tanah ini. Ya. Bagian lainnya kelihatan sudah mengalami kerusakan, tapi kita menemukan adanya bingkai atau frame dari tangga itu, satu, dan sebelah utara di sana 2. Pola yang sama yang mengindikasikan bahwa saya berdiri di bagian tengah, dan kemudian entah kenapa di depan saya ada bekas lubang yang dimungkinkan diduga kuat itu adalah bagian pintu. Ya, bisa terbayang pilar dengan pipi tangga. Ya, terus kita menemukan pola yang sama, pipi tangga sana, tapi pilarnya sudah hilang, tapi masih ada bekas yang menunjukkan itu memang pilar. Kemudian ini ada frame dari pola tangga. Ya, utara selatan sama. Ini bagian pondasi dari gerbang terakhir di sebelah barat. Ini kita terus kemudian di depannya tidak menemukan. Cukup rapi pengerjaan dari leluhur kita. Dan inilah lapisan yang lapis budaya begitu, pekerasan. Dan ini harusnya adalah bagian tangga, sudah mulai naik begitu, dan lubang masuk berada di tengah-tengah atau di as begitu ya, antara pipi tangga tadi. Oke, bagaimana bentuknya? Oke, sabar, karena memang tidak bisa secara tergesa-gesa. Mungkin kalau secara gegabah bisa saja, tapi nantilah, sabarlah. Oke, kondisi di sisi selatan, jalur sisi selatan, kondisinya kita sudah menggali hampir dari barat, dari pojok bastion barat laut sampai ke selatan sepanjang 130,5 meter, dan kita menemukan adanya beberapa kerusakan
di jalur benteng, di jalur dinding. Oke, ke arah selatan. Oke, menarik adanya bongkah-bongkah batu berada di luar. Ini struktur harusnya, tapi sudah mengalami kerusakan, sudah pernah terambil. Tapi pada bagian dasar kita masih menemukan lapisan terbawah. Oke, terus ini kan kemudian ada pilar lagi hampir sama, dan kemudian berlanjut ke sana sepanjang 130. Wah. Oke, lihat jejak terbongkarnya struktur. Ya, ini bagian pilar, ini bagian terbongkar, tapi struktur terus berlanjut. Dan kita targetnya memang membuka di area sini, masih menemukan lapisan yang selamat, yang belum terbongkar. Rencana penggalian sampai di batas sini memang. Jadi beberapa hari ke depan kita masih akan memperdalam bagian ini untuk mencari jejak dari jalur dinding sisi barat. Ya, luar biasa. Kalau di beberapa puri Bali mungkin dindingnya kurang lebih 1 meteran ya, bahkan kurang, sekitar 80. Kalau yang di Kumitir kita bisa ukur lebar sini adalah hampir 2 meter ya. 198. Keluar nggak nih nomornya? 199. 199 dari dinding. Bayangkan hampir 2 meter dindingnya, sehingga memang bisa dimungkinkan tingginya lebih dari 3 meter ya. Dengan tebal dinding setebal ini, bisa dimungkinkan ini menahan beban. Oke, sekarang teman-teman dari teman-teman dari teknik sipil, mungkin dari arsitektur, bisa membayangkan ini beban ini 2 meter ini atau 199 ini bisa menahan dinding mungkin lebih dari 3 meter. Setuju nggak? Oke. Data yang menarik itu memang ada lagi lapisan perkerasan yang kita temukan, boulder begitu di sisi sana, dan kemudian lapisan lempung tanah yang agak coklat tua begitu ya. Oke, sangat menarik apa yang kita temukan di situs Kumitir. Bayangkan semakin memperkuat hipotesis tempat apa yang kemudian dikelilingi oleh struktur setebal ini ya. Kalau di bagian belakang atau di sisi timur itu tebalnya 175, tapi di bagian barat ini sampai 2 meter. Jadi memang dia kayak seperti benteng pertahanan yang gitu, di bagian depan lebih kokoh begitu ya. Sedangkan di bagian belakang dia lebih berundak begitu, naik. Dan kemungkinan tidak hanya talut, tapi di atasnya ada dinding lagi. Karena data arkeologisnya kita masih menemukan lanjutan struktur di atas talut begitu. Sayang sekali memang banyak bagian yang sudah hilang atau rusak atau diambil. Ya, seperti itu yang bisa kami sampaikan di update ke hari ke-18. Oke. Luar biasa. Leluhur kita memang bukan sembarang leluhur ya. Luar biasa.